Ini pindah ruaskan dulu ya dek ya. Maka nanti X plus 2 per X. Ya, halo assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kali ini kita akan membahas untuk beberapa kumpulan soal latihan siap SMITB ya untuk tahun ini ya dek. Semangat belajarnya dek, semoga kalian semuanya sukses di tahun ini. Kita langsung saja soal nomor 1. Di antara bilangan 2 dan 26 disisipi 5 bilangan ya. Berarti tadinya hanya ada 2 bilangan yaitu 2 dan 26. Ternyata disisipi. Jadi nanti kita buat di sini setelah disisipi. Oke ya. Berarti yang tadinya 2 anggota disisipi 5 maka jadi 7 anggota. Disisipi 5 bilangan maka nanti N-nya jadi ada 7 ya. Maka N-nya ada 7. Nah, membentuk baris aritmatika. Oke, membentuk baris aritmatika ini berarti adalah suku awal dan ini adalah suku akhir, berarti U7 ya. Jumlah semua bilangan. Nah, ditanya adalah Sn. Apa rumusnya Sn? Sn itu adalah N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. Nah, atau Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Kapan kita pakai rumus ke-1 dan kapan kita pakai rumus kedua? Rumus kedua dipakai jika suku awal dan suku akhirnya sudah ada. Ini kan sudah ada ya dek. Maka saya gunakan rumus yang kedua aja. Nah, anggotanya ada 7 ya. Maka nanti 7 per 2 A-nya itu 2 ditambah suku terakhirnya 26. Ya, 26 ditambah 2 itu 28. 28 dibagi 2 itu adalah 14. Maka nanti 14 kita kali dengan 7. Oke ya, 4 kalikan 7 itu 28. 1 kalikan 7, 7 tambah 2, 98. Kita cari yang 98. Cuman ada 1 ya. Maka jawabannya adalah poin B. Oke, kita akan hitung aja ya suku tengahnya. Apa itu rumusnya suku tengah atau UT? UT itu rumusnya adalah A plus UN dibagi dengan 2. A itu suku pertamanya ya. Suku pertamanya itu adalah 2. Suku terakhirnya itu adalah 26. Kita bagi dengan 2 ya. Jadi 28. 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah 14 ya. Jawabannya adalah B. Nomor 2 ya. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 sin X ditambah dengan sek, saya ganti seperkos langsung ya dek. Seperkos X dikurangi 2, tan itu saya rubah menjadi sin per cos. Maka nanti sin X dibagi dengan cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan cos baik kedua ruas saya boleh kali dengan cos X ya. Nanti cosnya kan hilang ya. Maka 2 sin X dikalikan cos X jadi kayak gini. 2 sin X cos X seperkos X dikalikan cos maka bersisa 1 min 2 sin X dikalikan sin per cos kalikan cos nanti cosnya hilang ya. Maka sini adalah 2 sin X min 1 kalikan cos maka nanti sini min cos X sama dengan 0. Saya akan buat di sini untuk 2 sin cos sama 2 sin di sini ada unsur yang sama ya, yaitu 2 sin. Maka nanti 2 sin X. Nah, kayak gini cos X min 1 ya enggak, ini kan sama aja 2 sin cos, 2 sin cos min 2 sin X min 2 sin X. Untuk yang setelahnya ya, maka nanti 1 min cos X sama dengan 0. Paham ya dek ya? Oke, nah ini saya akan kurung ya. Selanjutnya nanti ada 2 sin X sini berarti cos X min 1, saya jadi min gini. Nah, maka saya akan pindah di sini cos X min 1. Bener nggak? Ini kan min cos, min cos. Min kali min jadi plus. Ini sama itu sama aja ya hasilnya ya. Nilainya sama, cuman saya rubah bentuknya agar ada cos X min 1, cos X min 1 gitu. Ya, maka nanti cos X min 1 saya lepas. Nah, ini jadinya 2 sin X min 1 sama dengan 0 ya. Jika kita pelangikan cos X min 1 dikalikan 2 sin X adalah ini. Ini cos X min 1 kalikan min 1 itu adalah ini. Ya, kita lanjutkan di sini ya dek ya. Maka nanti cos X
min 1 sama dengan 0, maka nanti nilai cosnya adalah 1. Untuk selanjutnya, maka 2 sin X min 1 sama dengan 0, maka nanti 2 sin X sama dengan 1, maka nanti sin X-nya adalah setengah. Nah, ini cos X-nya adalah 1, sin X-nya adalah setengah. Lah, yang ditanya adalah sin X ditambah cos X ya, maka tinggal ditambahkan aja, 1 tambah setengah itu adalah 1 setengah atau 3/2. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut nomor 3, ini adalah soal limit trigonometri ya. Oke, limit X mendekati 3, 1 per akar 4 min X min 1 kosek itu sama aja sepersin ya, seper sin 2X min 6. Nah, maka nanti sinnya bisa ke atas ya, maka jadinya limit X mendekati 3 sin 2-nya saya lepas ya, maka jadi X min 3. Paham ya? Dibagi dengan akar 4 min X min 1. Sampai sini paham ya, Dek ya? Nah, selanjutnya karena ada akar, maka kita bisa rasionalkan ya. Kita rasionalkan aja kedua ruas dikali dengan ini ya, akar sekawannya, maka nanti akar 4 min X plus 1 di bawah juga sama ya, dikali dengan akar 4 min X plus 1 ya. Untuk limit sebenarnya langkah pertama adik boleh substitusi, tapi pada saat substitusi itu hasilnya adalah 0/0. Kalian substitusikan X nya 3, contoh 3 kurangi 3 0 ya, 2 kali kan 0 itu 0, sin 0 itu 0, 3 dimasukin kan jadinya 4 kurangi 3 1, 1 kurangi 1 0. Nah, hasilnya 0/0. Kalau 0/0 itu nggak boleh ya, maka kita bisa menggunakan metode lain, boleh turunan ya, boleh nanti akar sekawan. Oke, maka nanti jadinya sin 2 X min 3 dikali dengan akar 4 min X plus 1 dibagi dengan, untuk bagian penyebut ini bentuknya itu kan A min B, kita kali dengan A plus B, maka nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. A nya itu adalah akar 4 min 1 ya. Akar 4 min 1 jika kita kuadratkan kan akarnya hilang, maka nanti jadinya 4 min X dikurangi B kuadratnya tuh 1. Oke ya, maka nanti limit X mendekati 3 sin 2 X min 3 dikali dengan akar 4 min X plus 1 kita bagi dengan, nah ini kan min X 4 dikurangi 3 itu adalah plus 3. Apakah atas sama bawah ini sudah sama? Belum sama ya. Maka kita boleh dibuat kayak gini. Limit X mendekati 3 sin 2 X min 3 dibagi dengan, nah untuk bagian ini minnya saya lepaskan ke depan. Di sini adalah X min 3, kan sama aja ya, min X plus 3, sama aja min X plus 3, lalu kita kali dengan akar 4 min X plus 1. Nah, untuk yang depan ini boleh kita coret, nah kayak gini. Ini yang gunakan konsep kayak gini ya, limit X mendekati A, jika saya punya sin AX per BX, maka nanti jawabannya tinggal A per B, begitu. Ini misalkan mendekati P contoh. Gitu, paham ya? Nah, ini sama aja sin AX per BX, maka sisanya adalah A per B, 2 dibagi min 1 itu adalah min 2. Nanti tinggal yang ini kita substitusikan X nya 3 ya, 4 dikurangi 3 adalah 1, 1 di akar itu adalah 1, oh ini plus 1 ya, 1 ditambah 1. Oke, maka nanti min 2 dikalikan 2 itu jawabannya min 4. Pasti kalian bisa ya. Untuk soal nomor 4, himpunan semua nilai P agar grafik Y sama dengan 2 pangkat 2X kuadrat plus 3X min P dan Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus X plus 2 berpotongan. Oke ya, langkahnya berpotongan, adik mencari Y1 sama dengan Y2 dulu. Nanti kalau sudah dalam satu persamaan baru pakai syarat ini, syarat berpotongan. Itu artinya memotong
di 2 titik ya yang berbeda, maka nanti D lebih besar dari 0. Oke, Y1 sama dengan Y2, Y1 itu adalah 2 pangkat 2x kuadrat plus 3x min P, sedangkan Y2 nya 2 pangkat x kuadrat plus x plus 2. Ini 2 nya boleh kita coret ya, maka nanti 2x kuadrat plus 3x min P sama dengan x kuadrat plus x plus 2. Tinggal kita satukan ya, jadikan satu ruas. 2x kuadrat kurangi x kuadrat itu adalah x kuadrat. 3x dikurangi x itu adalah 2x. Nanti min P min 2 sama dengan 0. Ini nilainya A nya itu 1 ya, dengan B itu adalah 2, dan C nya adalah min P min 2. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Maka nanti 2 kuadrat min 4A nya itu 1, C nya adalah min P min 2 lebih besar dari 0. 2 kuadrat itu adalah 4. Min 4 kalikan min P itu jadi plus 4P. Min 4 kalikan min 2 itu jadi plus 8 lebih besar dari 0. 4P plus 12 lebih besar dari 0, maka nanti 4P lebih besar dari negatif 12, P lebih besar dari negatif 3. Oke ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Ini adalah pertidaksamaan rasional ya Dek, ini juga pernah keluar ini. Semua bilangan real X yang memenuhi X plus 2 per X kurang dari sama dengan X plus 3 per X min 2 adalah. Oke, kalau ketemu pertidaksamaan rasional, ini pindah ruaskan dulu ya Dek ya. Maka nanti X plus 2 per X kita kurangi dengan X plus 3 per X min 2. Kurang dari sama dengan 0. Lalu kita kalikan silang, ini ke sana ya. Maka nanti X plus 2 dikali dengan X min 2. Dikurangi, ini kali ke sana ya. X dikalikan X plus 3. Kita bagi dengan ini kita kalikan ya, maka nanti X dikalikan X min 2 kurang dari sama dengan 0, begitu ya. X dikalikan X itu adalah X kuadrat, X dikalikan min 2 itu min 2X, min 2X tambah 2X itu kan habis ya. Lalu 2 kalikan min 2 itu adalah min 4. X dikalikan X maka nanti jadi min X kuadrat, X dikalikan 3 nanti jadi min 3X, dibagi dengan X min 2 kurang dari sama dengan 0. Ini kan kita hilangkan ya. Maka nanti persamaan di atas adalah min 3X min 4. Untuk bagian bawah nanti X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah sederhana seperti ini, nanti kalian buat pembuat 0 ya. Atas dibuat 0, bawah juga dibuat 0. Maka nanti min 3X min 4 itu sama dengan 0. Untuk yang bagian bawah, X sama dengan, untuk bagian bawah itu penyebut ya. Kalau penyebut itu selalu tidak boleh sama dengan. Dan X min 2 itu juga tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, untuk yang bagian atas ngikutin lambang ini. Karena ada sama dengannya, ya udah sama dengan ya. Maka nanti min 3X sama dengan 4. Maka nanti X sama dengan min 4 per 3. Untuk yang ini, X tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini angka-angka yang kita peroleh ya. Ini baru kita letakkan dalam satu garis bilangan kayak gini ya. Angkanya apa aja? Min 4 per 3, min 4 per 3, lalu ada angka 0, lalu ada angka 2. Nah, antara 0 dan 2 boleh kita ambil angka 1 ya untuk uji coba ya. Kita substitusikannya ke sini. Oke ya, min 3 dikalikan 1 itu berarti kan min 3. Min 3 min 4 dibagi, ini kita kalikan 1 ya, 1 kurangi 2 kan min 1 ya. Min 1 kalikan 1 adalah min. Maka hasilnya adalah min dibagi min, maka jadi plus. Mudeng ya. Nah, di sini 2, misalkan saya ambil angka 3 aja. Ya, kita ambil angka 3 untuk identifikasi yang uji coba yang bagian ini ya, paling pojok ya. Kita masukkan angka 3, min 3 kalikan 3 itu adalah min 9. Min 9 ditambah min 4 itu adalah min 13. Ini kita masukkan angka 3 ya.
3 kurangi 2 itu adalah 1. 1 kalikan 3 itu adalah 3. Min dibagi plus, maka jadi min. Antara min 1, dengan 0, misalkan saya ambil angka min 1 aja. Biar gampang ya, min 1 aja ya. Oke. Min 3 kalikan min 1, maka jadi plus 3. 3 kurangi 4 itu adalah min 1. Ini kan min 3 kalikan min 1 ya. Ini kita ambil X-nya min 1. Yang di bawah, min 1 ditambah min 2 itu min 3. Min 3 dikali X-nya adalah min 1. Maka nanti min dibagi min kali min jadi plus. Min bagi plus itu adalah min. Ini udah berselang-seling ya, maka jadinya plus. Gitu aja ya, Dek ya. Oke, yang ditanya adalah kurang dari. Yang ditanya adalah kurang dari, maka Adik cari yang negatif. Maka jawabannya ini, jawabannya ini. Oke. Ya, maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min 4/3, tetapi kurang dari 0, atau ini X-nya ke kanan ya, X lebih besar dari 2 ya. Manakah yang hasilnya seperti ini? X lebih besar sama dengan min 4/3, ini ya D, tapi kurang dari 0, dan X lebih besar dari 2. Jawabannya adalah C. Begini caranya ya jika adik bertemu dengan pertidaksamaan rasional. Next, kita masuk ke soal nomor 6. Silakan adik buat PR ya, Dek. Kerjakan boleh di rumah terlebih dahulu. Nanti komennya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum.